Halo teman-teman dapur ngepul Mama Ana. Kali ini Mama Ana akan mengajak teman-teman untuk membuat bubur seperti ini. Ada 3 macam. Ini biasa disebut dengan jenang atau bubur ya. Ini namanya bubur serintil. Seperti apa cara membuatnya? Simak bareng-bareng yuk. Untuk bubur pertama yang akan kita bikin adalah bubur sagu mutiara. Bahan-bahannya ada mutiara, gula pasir, dan air. Untuk detail jumlahnya akan Mama cantumkan di description box ya. Langsung saja, ini kita siapkan air di dalam manci, kemudian tunggu sampai airnya mendidih, baru sagu mutiara ini kita masukkan. Sagu ini akan kita masak selama 15 menit dengan manci yang tertutup supaya pematangannya itu cepat. Untuk memasak sagu ini saya menggunakan teknik 15, 10, dan 10. Jadi kita masak selama 15 menit, kemudian kita tutup selama 10 menit dan kita masak lagi selama 10 menit. Oke, setelah kita tutup selama 10 menit, ini sagu sudah terlihat transparan dan ini akan saya masak kembali. Dan setelah ini kita masukkan gula pasir, lalu kita masak sampai matang dan kita tambahkan tepung maizena sebagai pengentalnya. Lanjut setelah itu tunggu sebentar, kita masak sebentar dan bisa kompor kita matikan. Bubur mutiara sudah matang. Lanjut kita ke bubur yang kedua. Ini kita akan membuat bubur candil dari ubi ungu. Ini bahannya ada ubi ungu, kemudian tepung tapioka, ada sedikit garam, dan kita pakai gula pasir. Untuk jumlah yang kita pakai, resepnya nanti ada di description box. Oke, ini kita sisihkan terlebih dahulu. Kita akan haluskan ubinya. Kita pakai ulekan yang sudah kita bungkus plastik ya, seperti ini supaya cepat juga. Dan setelah hasilnya halus, ini kita campuri dengan tepung tapioka, garam, dan gula pasir. Dan ini kita campur kembali sampai bahan ini tercampur rata. Baru setelah itu kita tambahkan air sedikit demi sedikit ya, supaya adonan ubi ini bisa kita pulung dan bisa kita bentuk. Dan hasilnya akan seperti ini. Selanjutnya ini akan kita bentuk bulatan, dan untuk besar kecilnya selera dengan teman-teman ya. Ini kita bikin bulatan semuanya sampai habis, sampai selesai. Baru setelah itu kita rebus. Dan satu lagi teman-teman, untuk kita membuat bulatan seperti ini dan kita masukkan ke wadah kering, jangan lupa ditaburi dengan tapioka atau tepung ketan ya, supaya untuk bola-bola yang satu dengan yang lain tidak lengket. Karena ini saya tidak pakai taburan tepung tapioka, jadi saat mau merebus itu bulatan ubi lengket ya. Dan selesai sudah kita membuat bulatan ubi ungu. Hasilnya seperti ini, sangat cantik, warna ungu ya, warna janda. Dan setelah itu kita siapkan air di dalam manci, kita masak sampai mendidih dan baru kita masukkan bulatan ubi ungu. Nah, seperti ini teman-teman, ubi ungu yang saya bikin bulatan tanpa saya taburin tepung ya. Hasilnya lengket satu dengan yang lain. Jadi untuk saran saya, setelah kita membuat bulatan ubi ungu, sambil kita taburin dengan tepung supaya hasilnya tidak lengket. Dan ini sudah mendidih. Untuk bola-bola ubi juga mulai terapung. Kemudian ini karena saya lupa untuk menambahkan daun pandan, ini saya tambahkan daun pandan. Kita masak sampai airnya sedikit menyusut dan baru kita beri tepung maizena untuk pengentalnya.
Setelah kita beri pengental dari tepung maizena, ini kita masak sebentar sampai meletup-letup ya. Dan setelah itu baru bisa kita matikan kompornya. Selanjutnya ini kita bikin bubur yang ketiga, sumsum pandan. Ini ada tepung beras, kemudian ada garam, dan ini ada air santan yang sudah saya beri pasta pandan ya. Saya tidak memakai air rebusan pandan karena supaya praktis aja, jadi saya pakai pasta pandan dan sedikit saya kasih pewarna apel Fuji. Langsung saja ini kita tuangkan santan ke dalam panci dan kita campurkan tepung berasnya. Ini saya masukkan separuhnya dulu untuk air santan, dan setelah tercampur semua baru ini santan saya tuang semuanya ke dalam panci. Lanjut, setelah tercampur semua ini siap kita masak, dan kita tambahkan garamnya seperti ini. Kita aduk-aduk jadi satu dan kita masak sampai matang. Ini harus kita sering aduk-aduk supaya hasilnya halus dan tidak gosong ya. Ini bubur sudah jadi dan hasilnya sangat lembut dan halus. Kita masak sebentar lagi sampai tanak karena ini kita menggunakan santan. Takutnya nanti mudah basi, jadi kita masak sampai tanak dan barulah kita bisa matikan kompor. Oke teman-teman, ini bubur sudah benar-benar mengental dan juga sudah tanak. Ini bisa kita matikan kompornya dan bisa kita sajikan ya. Setelah semua bubur sudah matang, sudah jadi, ini kita saatnya bikin kuah santannya ya. Kuah dari santan yang gurih. Ini ada santan kental, saya campurkan dengan santan instan juga. Untuk takaran juga nanti ada di description box ya. Ini untuk santan kita masak jangan sampai pecah, dan setelah mendidih itu tadi kita matikan kompornya terlebih dahulu atau kita kecilkan apinya, baru kita tuangin dengan tepung maizena supaya santan ini sedikit lebih kental. Dan setelah sesuai dengan yang kita inginkan, ini api bisa kita matikan dan santan bisa kita pakai. Santan sudah selesai, ini kita membuat air gula, itu campuran dari gula Jawa dan air saja. Kita masak sampai mendidih, dan setelah mendidih ini kita saatnya untuk menata bubur ya. Ini ada bubur sumsum, bubur sagu, dan bubur candil. Ini saya pakai ubi ungu, jadi ubi ungu, bubur candil ubi ungu. Dan untuk pemakaian santan kita tuang di bubur mutiara dan bubur candil, sedangkan untuk gula merahnya kita tuang di atas bubur sumsum. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton video saya dari awal sampai akhir, dan sampai ketemu di video saya selanjutnya.